Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Trisna Hadi Saputra dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan membahas mengenai konsep ilmu dalam Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam Disiplin Ilmu yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Dewi Suryani MPD. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Konsep ilmu dalam Islam tidak hanya terbatas pada pengetahuan duniawi, tetapi juga mencakup pengetahuan tentang akhirat. Ilmu dalam Islam bersifat integral dan mencakup aspek spiritual, moral, dan rasional. Secara etimologi, kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-ilm, yang berarti pengetahuan secara pasti mengenai sesuatu. Kata al-ilm ini berasal dari akar kata alima, kata kerja yang berarti mengetahui. Sedangkan secara terminologi, ilmu merupakan pengetahuan yang sistematis, teruji, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ilmu merupakan pemahaman yang benar tentang sesuatu berdasarkan dalil. Ilmu dalam Islam dipandang sebagai cahaya yang menerangi kehidupan. Ilmu bukan sekadar akumulasi pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ilmu harus membawa manfaat dan bertujuan untuk kebaikan. Ada 3 sumber utama ilmu dalam Islam, yaitu wahyu, akal, dan pengalaman. Wahyu memberi petunjuk moral dan spiritual, akal membantu manusia berpikir dan menganalisis, sedangkan pengalaman mendukung pemahaman praktis. Ketiganya ini tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Jadi, ketiganya harus berjalan dengan seimbang. Dalam Islam, ilmu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ilmu nakliyah dan ilmu akliyah. Ilmu nakliyah merupakan ilmu yang bersumber dari wahyu. Contohnya seperti tafsir, fikih, akidah, dan ilmu hadis. Ilmu ini bersifat fardu ain, yang artinya wajib bagi setiap individu. Sedangkan ilmu akliyah merupakan ilmu yang bersumber dari akal dan observasi. Contohnya seperti matematika, kedokteran, astronomi, teknologi, dan sains. Ilmu ini bersifat fardu kifayah, yang artinya wajib secara kolektif. Tujuan ilmu dalam Islam adalah untuk mengetahui dan memahami tanda-tanda kebesaran Allah, mengantarkan manusia kepada keimanan dan ketakwaan, serta mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan bagi seluruh umat manusia. Ilmu modern menghadapi tantangan serius dalam perspektif Islam. Misalnya, sekularisasi ilmu yang memisahkan ilmu dari nilai agama, dehumanisasi atau ilmu tanpa moral yang pada akhirnya menyebabkan penyalahgunaan teknologi seperti AI atau senjata nuklir. Dalam Islam, menuntut ilmu harus dengan niat yang ikhlas, tidak boleh sombong dengan ilmu dan harus diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi beban di akhirat. Selain itu, kita juga harus menghormati guru dan sesama pencari ilmu. Menuntut ilmu dalam Islam adalah ibadah. Rasulullah SAW bersabda bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Bahkan, ilmu yang bermanfaat akan menjadi amal jariah, pahala yang terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia. Kesimpulannya adalah, konsep ilmu dalam Islam bersifat holistik, meliputi akal, hati, dan jiwa. Ilmu harus menjadikan kita lebih beriman dan bermanfaat bagi orang lain. Maka, mari kita niatkan setiap proses belajar sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi ini disusun berdasarkan referensi dari para ulama dan para pemikir Islam, serta Al-Quran dan hadis sebagai sumber utamanya.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.